Perkenalkan, nama saya Amalia Nafia dari kelas 11 IPS 4 absen 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrew Firmansyah dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiatus Sifani dari kelas 11 IPS 4 nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Kevin Alwi Alapsi dari kelas 11 IPS 4 absen 16. Nama saya Nur Aidasari dari kelas 11 IPS 4 absen 24. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang World Trade Organization atau WTO. WTO adalah sebuah organisasi yang mengatur perdagangan antar negara. Jika tidak ada organisasi yang mengatur hubungan perdagangan antar negara, bisa menimbulkan banyak konflik antar negara. Oleh karena itulah, World Trade Organization dibentuk. World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1955, WTO dijalankan berdasarkan serangkaian perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan dan telah disepakati oleh negara-negara besar di dunia dan diratifikasi oleh parlemen. Tujuan perjanjian-perjanjian WTO yaitu yang pertama, membantu eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya. Yang kedua yaitu membantu produsen barang dan jasa. World Trade Organization atau WTO adalah organisasi perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara di dunia. Organisasi WTO memiliki kedudukan yang independen dan terlepas dari badan khusus PBB. Pembentukan WTO berawal dari perundingan putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai dengan 1994. Dalam perundingan ini disepakati bahwa peran dan fungsi GATT digantikan oleh sebuah organisasi baru yang bernama World Trade Organization atau WTO. WTO secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota. Pada tahun 2020, anggota WTO berkembang hingga berjumlah 164 negara di seluruh dunia. Sekarang kita akan membahas latar belakang WTO. Nah, jadi sama halnya dalam sejarah berdirinya World Trade Organization atau WTO ini, di mana GATT sebagai sebuah kesepakatan bersama dari berbagai negara yang ada di dunia. Nah, organisasi ini terus-menerus menguatkan diri karena mereka melihat kebutuhan banyak negara akan sebuah aturan yang akan melindungi negara berkembang dan juga mengatur perdagangan agar tidak terjadi suatu konflik yang berkepanjangan. Nah, untuk membentuk International Trade Organization tersebut, mereka mendapatkan beberapa kerangka yang dikeluarkan dari Bretton Woods Institution. Kerangka yang pertama adalah International Monetary Fund atau IMF, lalu yang kedua adalah International Bank of Reconstruction and Development atau IBRD, dan yang terakhir adalah General Agreement Tariff and Trade atau GATT. Nah, dari kerangka-kerangka itulah yang kemudian memenuhi kesepakatan demi kesepakatan dan menjadi penguat dari kebutuhan organisasi perdagangan internasional yang disebut dengan World Trade Organization atau WTO. Anggotaan sendiri, WTO secara resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari tahun 1995. Pada awal terbentuk, WTO memiliki 154 negara anggota. Untuk Indonesia sendiri, sejak 10 Februari tahun 2020, Amerika Serikat resmi mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dikarenakan Amerika Serikat menilai Indonesia tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima perlakuan diferensial khusus dari subsidi WTO. Hingga tahun 2020, WTO memiliki jumlah anggota sebanyak 164 negara di seluruh dunia.
Tujuan WTO yaitu yang pertama mendorong arus perdagangan antar negara, yang kedua memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen, yang ketiga menyelesaikan sengketa perdagangan. WTO sendiri juga memiliki beberapa fungsi. Pertama adalah mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan. Jadi WTO ini memiliki fungsi utama yaitu mengatur sistem perdagangan antar negara. Yang kedua, mendorong arus perdagangan antar negara, yang dimana dalam proses perdagangan yang melibatkan banyak pihak seringkali muncul beberapa hambatan. Nah, WTO sendiri ingin menghilangkan dan mencegah hambatan tersebut agar laju perdagangan bisa berjalan dengan lancar. Ketiga, menyelesaikan sengketa dagang. Keempat, sebagai forum negosiasi perdagangan, di mana WTO menjadi tempat yang tepat bagi anggota untuk berpartisipasi melakukan negosiasi perdagangan untuk kepentingan masa depan semua negara yang terlibat dalam WTO. Yang kelima, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Dan yang terakhir, memberikan bantuan untuk negara-negara berkembang. Jadi WTO ini memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang untuk memperkuat kekuatan ekonomi internal dari dalam diri masing-masing negara tersebut. Saya akan menjelaskan tentang prinsip umum WTO. Yang pertama adalah perdagangan tanpa diskriminasi. WTO yang mengatur banyak anggota dari berbagai negara harus bertindak secara adil. Yang kedua, perdagangan yang lebih bebas dan bertahap. WTO bisa mengatasi berbagai masalah yang membatasi proses perdagangan di dunia ini. Yang ketiga ialah mempromosikan persaingan yang adil. Salah satu tujuan dari WTO adalah menciptakan suasana perdagangan yang terbuka, bebas, dan kompetitif. Yang keempat ialah mendorong pembangunan ekonomi. WTO juga akan mendorong pembangunan di setiap negara. Sekian. Kesimpulannya, World Trade Organization atau WTO menjadi sebuah organisasi yang sangat penting bagi setiap negara di dunia. Karena dengan adanya WTO ini juga bisa menjadi peredam konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih. Sehingga dengan begitu perekonomian dunia akan semakin baik dan meningkatkan perekonomian setiap negara dalam menjaga ketertiban dunia. Sekian, itu saja mungkin dari kelompok kami. Selebihnya, bila ada kurang penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.